Episode 44 Pengangguran Premium. Dean menginjakkan kakinya kembali ke perusahaan Nicholas. Para karyawan yang mengenalnya terkejut melihat kehadirannya kembali. Dean tak peduli, raut wajahnya terlihat dingin. Sampai tiba di lantai ruangan CEO, Dean berpapasan dengan Kevin. Asisten Nicholas itu terkejut melihat kedatangan tuan muda pertama Arkatama. Tuan muda pertama, Anda ke sini. Apa tua bangka itu ada di dalam ruangannya? Tanya Dean dengan nada sinis. Tuh tua bangka, bingung Kevin. Dean memutar bola matanya malas. Papaku. Apa dia ada di dalam? Oh, Papa Anda? Ya dia ada di dalam dan sedang, Aku belum selesai berbicara. Dean tak peduli dengan penjelasan Kevin, ia langsung membuka pintu ruangan Nicholas begitu saja. Ceklek, Nicholas yang sedang mengobrol dengan rekan bisnisnya terkejut melihat kedatangan putranya. Namun, ia kembali merubah ekspresinya dan mengakhiri perbincangannya dengan wanita di hadapannya itu. Dean menunggu wanita itu keluar, karena ia akan berbicara berdua saja dengan Nicholas. Nanti asisten saya akan hubungi Nona Kirana, ucap Nicholas sebelum wanita itu beranjak pergi dari ruangannya. Tatapan Dean terlihat penuh penilaian pada wanita itu, dan setelah memastikannya pergi barulah Dean mendekati Nicholas yang justru bersandar santai di sofanya. Calon istri muda, tebak Dean sembari menaikkan satu alisnya. Cek, dia rekan bisnis papa. Balas Nicholas. Putranya itu selalu menuduhnya memiliki istri kembali. Tanpa diizinkan, Dean duduk di sofa yang berhadapan dengan Nicholas. Lalu, ia meletakkan kunci mobil miliknya itu. Nicholas yang melihat kunci mobil itu mengerutkan keningnya dalam. Dia sudah meminta Pak Tres mengantarnya, kenapa putranya bisa tahu? Kenapa? Tanya Nicholas pura-pura tidak tahu. Jangan campuri urusanku. Papa hanya ingin membantumu saja, Dean. Kamu membuat rumah untuk istri dan calon anakmu, bahkan, rumah yang kamu bangun bukanlah rumah yang sederhana. Kamu bahkan harus menguras habis tabunganmu dan menjual mobilmu. Papa ingin, hal sedikit ini dapat membantumu. Pinta Nicholas. Dean membuang nafas kasar, tatapannya beralih sejenak dari wajah Nicholas. Ternyata, papanya sampai tahu sedalam itu tentang rahasianya selama ini. Yah, dia membangun rumah begitu mewah demi istrinya. Ia ingin memberikan yang terbaik, walau hal itu sampai menguras tabungannya. Tapi aku tidak butuh. Aku tidak mau berhutang budi denganmu, paham? Mobilnya di parkiran, itu milikmu bukan milikku. Bisa kamu berikan ke putra kesayanganmu itu. Dean beranjak berdiri, berniat akan meninggalkan Nicholas. Saat nanti anakmu lahir, barulah kamu mengerti tentang usaha seorang ayah yang ingin membahagiakan anaknya. Sebesar apapun papa berbuat adil pada kamu dan Eric, kalian berdua akan menganggap papa ringan sebelah terhadap kasih sayang pada kalian. Kamu dan Eric, sama-sama putra papa. Papa memang bukan suami yang baik bagi mama kamu dan mama Eric. Tapi, papa berusaha untuk tidak gagal menjadi seorang ayah untuk kalian. Seru Nicholas yang mana membuat gerakan tangan Dean yang akan membuka pintu terhenti. Pria itu memejamkan matanya sejenak sebelum berbalik, dengar. Aku memang hanya seorang anak, tak berhak ikut campur permasalahan kalian. Tapi, aku masuk di dalam masalah kalian. Aku ikut merasakan apa yang mama rasakan. Berhentilah mengatakan jika Anda ayah yang baik. Setelah mengatakan itu, Dean beranjak pergi. Meninggalkan Nicholas yang terdiam dengan hati yang tercefebit sakit. Ia pun mendongakkan kepalanya, menghalau air mata yang hendak luruh. Sampai kapan, Dean akan menganggapnya musuh? Yah, ini hasil perbuatan yang aku lakukan. Wajar saja, jika dia belum memaafkanku. Lirih Nicholas. Nessa datang ke rumah Eriska, dia membawa perlengkapan bayi yang dirinya beli untuk sang menantu. Sarah tentu menyambut mama mertuanya dengan baik, ia membawa Nessa ke ruang keluarga untuk mengobrol bersama. Oh ya, suamimu masih tidur? Tanya Nessa sembari mengeluarkan barang-barang yang dirinya beli dari dalam paper bag. Yah, biasa makalau hari libur. Jawab Sarah. Nessa membulatkan mulutnya, mobil Dean belum selesai. Tanya Nessa. Sudah, tapi gak tahu mobilnya kemana lagi. Aneh, pas ditanya jawabnya dibalikin lagi. Ma, kayaknya Dean lagi susah deh. Aku tawarin bayar listrik setengah-setengah malah marah bilang aku raguin dia. Mungkin, restonya sedang sepi kan. Nessa terdiam. Ia belum sempat menanyakan hal ini pada Mario karena kesibukan keponakannya itu. Sepertinya,
Ia harus bertanya pada Din langsung. Tadi menantunya bilang, jika mobilnya sempat kembali dan sekarang tidak ada lagi. Wah, lucu banget. Mama beli ini semua di mana? Kok bisa tahu baju yang lucu-lucu gini? Tanya Sarah antusias. Mama kemarin jalan-jalan ke mall sama teman-teman, mereka sekalian beli buat cucu. Yah, Mama juga sekalian lah. Ini juga ada baju buat Cio, gemes kan? Ada gajahnya. Waktu Din kecil, Mama gak bisa beli ginian. Loh, kenapa? Bingung Sarah. Karena, semua perlengkapan Din sudah Pak tua itu lengkapi. Dari pakaian, sampai 3 lemari. Belum dipakai semua Din sudah keburu besar. Pokoknya dari mainan, susu, perlengkapan semuanya sudah tersedia. Mama kesal, gak bisa beli ini itu dan ngerasain heboh beli perlengkapan buat anak. Aduh Nessa, namun, hal itu justru membuat Sarah tersenyum. Namanya juga anak pertama kan Ma, pasti papa istimewakan banget. Ya gitu, tapi enggak deh. Mama gak mau muji dia. Balas Nessa yang mana membuat Sarah tertawa kecil. Sayang, Sarah dan Nessa menoleh, keduanya refleks menatap Din yang baru bangun tidur. Tak sangka, pria itu duduk di sebelah istrinya dan merebahkan kepalanya di pangkuan wanita hamil itu. Ia pun menghadap ke arah perut Sarah dan menggigap perut besar itu lembut. Sarah yang melihat tingkah suaminya sudah terbiasa. Suami manja, bangun, bikinin Sarah sarapan gih. Malah manjanya kayak Cio aja. Omel Nessa. Apaan sih Ma? Mama nikah lagi sana. Sama bos batubara itu juga boleh, sama yang itu, percempat ketua juragan sawit itu juga boleh. Dean, sembarangan kalau ngomong, gak lihat apa mamanya udah tua gini. Sama aja kayak Cio kamu. Pekik Nessa kesal. Sarah tertawa kecil, aku ke kamar mandi sebentar. Din terpaksa menyingkir, membiarkan istrinya pergi dari sana. Memastikan Sarah yang sudah pergi, Nessa langsung menggigap pipi putranya sedikit keras. Din yang tadinya ingin memejamkan matanya kembali menjadi urung akibat perbuatan wanita paruh baya itu. Sakit Ma, pekik Din. Mobil kamu kemana Gak mungkin kamu bangkrut. Kamu bahkan buat cabang baru kan? Kemana mobil kamu itu? Omel Nessa. Din mengerucutkan bibirnya sebal sembari mengusap pipinya. Dijual, aku mau bangun rumah cuman kurang uangnya. Aku pengen rumahnya jadi pas Sarah melahirkan. Cicit Din. Bangun rumah. Kening Nessa mengerut dalam. Masa aku mau bawa istriku tinggal di apartemen kecil terus? Nanti kan bayi kami akan merempat engkak, butuh tempat luas. Cio juga semakin besar, butuh kamar terpisah dari adiknya. Butuh ruang bermain juga, butuh rumah buat bebeknya itu. Jadi ya, aku harus bangun rumah secepatnya. Terang Din. Nessa menghela nafas pelan, dirinya pikir ada yang terjadi ternyata putranya itu ingin membangun rumah. Tentu saja, Nessa mendukungnya. Apalagi buat menantu dan cucunya, ia selalu mendukung apapun yang terbaik. Terus kata Sarah tadi mobil kamu sempat balik, sekarang kok gak ada. Tua bangka itu yang menebusnya, ucap Din. Terus, mobilnya kamu balikin ke papa kamu. Tebak Nessa yang mendapat anggukan dari Din. Iyalah. Balas Din kesal. Nessa menepuk tangan putranya itu dengan keras, hal itu membuat Din terkejut dan merasa kesal. Kenapa lagi sih Ma? Rengek Din. Seharusnya jangan kamu balikin. Astaga Din, yang dia kasih itu bisa jadi tambahan kamu buat bangun rumah. Nanti kamu jual lagi, papamu tebus lagi, kamu jual lagi aja, biar cepat kaya kamu. Jaga lilin gak sebanyak terapkan cara Mama, percaya deh. Din Mel 0 nanogram 0 tak percaya. Dirinya pikir sang mama akan menegurnya. Tapi ternyata, usulan mamanya itu jauh lebih parah. Mama mau jadi kayak mamanya si cangcorang itu. Ide ogah. Cio berada di sekolahnya, ia tengah menempelkan kacang hijau ke sebuah kertas gambar sesuai dengan apa yang gurunya ajarkan. Anak itu tak peduli dengan teman-temannya yang sibuk bertanya dan bermain. Cio tetap fokus pada tugasnya agar cepat selesai. Lapihna, lihat, punya Cila belantakan. Unjuk seorang gadis kecil pada Cio tentang gambarannya. Memang berantakan, Cio pun mengakuinya. Tak disangka, Cio justru berdecak dengan mata membulat sempurna. Cek, kata Oma kalau Kelja itu yang benel, yang lapih, bial cuaminya nda bleu 0K. Bleu 0K apa? Tanyanya bingung. Cio mengerutkan keningnya dalam, nda tahu,
Oma bilang Mami Magelan dapatnya papi Bleu 0K. Untungnya ganteng, seru Cio. Oke anak-anak, harap hadap sini semua. Cio mengalihkan pandangannya, melihat seorang guru yang sedang menunjukkan sebuah gambar padanya dan teman-temannya. Terlihat, seorang pria yang tengah berdiri di samping sebuah pesawat. Cio yang melihat itu mengerutkan keningnya dalam. Lakcaca itu, pecawatna kecil kali, batin Cio. Kita mengenal tentang cita-cita. Sudah besar nanti, kalian mau jadi apa? Mau jadi polisi, guru, aku mau jadi kayak ibu guru. DOKTEEL. Semua anak heboh mengangkat tangan mereka dan mengatakan tentang cita-cita mereka. Cio hanya memperhatikan teman-temannya yang sudah menjelaskan cita-cita mereka kecuali dirinya saja. Karena hanya Cio yang belum menjawab, jadi guru itu pun bertanya. Cio, udah besar nanti Cio kau jadi apa sayang? Tanya guru itu lembut. Semua teman-temannya menatap ke arahnya. Jadi apa? Cio ndak tahu. Ucap Cio panik, ia tak bisa memilih untuk jadi apa saat besar nanti. Maksudnya, apa Cio mau jadi seperti Papa Cio? Atau mau jadi yang lain? Kayak polisi, dokter atau tentara juga bisa. Sahut guru itu menjelaskan. Cio terdiam, ia mengingat tentang pekerjaan Din. Papinya itu tak pernah memakai seragam apapun, bekerja juga hanya memakai kaos dan jaket sangat santai. Kadang-kadang saja pakai kemeja, dan itu pun Cio sangat jarang melihatnya. Namun, ada satu hal yang Cio ingat. Cio, sudah tahu mau jadi pengangguran premium. Cio mau jadi pengangguran premium kayak papi. Seru Cio yang mana membuat gurunya Mel 0 nanogram 0. Pengangguran. Pengangguran. Pengangguran tapi banyak uangnya. Nda lepot kelja kali uang. Balas Cio mengenai kebingungan gurunya itu. Nda kelja bika dapat uang. Kalau gitu, Cila juga mau jadi pengangguran bu guru. Aku juga mau. Aku juga. Aku mau jadi pengangguran kayak papi Cio. Guru itu sampai memegang kepalanya, menghadapi para muridnya yang ingin menjadi pengangguran. Bagaimana ini? Apa pernolvesinya dipertaruhkan akibat celotehan Cio? Pengangguran tapi banyak uangnya, apa, jaga lilin. Pekik guru itu dalam hatinya. Din dan Sera menjemput Cio di sekolahnya, sekalian dia juga akan membeli perlengkapan bayinya yang masih kurang. Kehamilan yang ke-8 bulan sebentar lagi akan masuk ke 9 bulan. Sera dan Din belum sepenuhnya membeli perlengkapan calon anak mereka. Maka dari itu, hari ini adalah saatnya keduanya akan membelinya. Kamu turun Gi, Cio gak bakal datang ke sini kalau gak dijemput ke dalam. Titah Sera. Gak bisa gitu dipanggil. Panas begini loh. Protes Din yang mendapat lirikan tajam dari Sera. Jemput aja harus pakai kartu jemput, gimana mau dipanggil Udah sana, nanti anaknya keburu ngambek bibirnya maju 5 centi baru tahu rasa. Bujuknya setengah pingsan. Pelik Sera kesal. Astaga iya. Din akhirnya turun dari mobilnya. Tak lupa ia memakai kacamata hitamnya. Cahaya matahari yang terik seakan membakar kulitnya. Bergegas, pria itu berjalan masuk ke sekolah Cio dan menghampiri putranya itu yang menunggu di ruang tunggu. Mau jemput Cio Pak Din? Sapa seorang guru laki-laki yang memang mengenali Din. Sebab, saat memasukkan Cio ke sekolah itu pria tersebutlah yang membantu Din. Iya, Cio-nya mana ya? Tanya Din. Tuh, ngambek sepertinya. Din mengikuti arah di mana pria itu tunjukkan. Terlihat, Cio duduk di lantai sembari memeluk lututnya. Bibirnya sudah maju disertai dengan kedua alisnya yang menukik tajam. Din yang melihat itu meringis, dia langsung melihat ke arah jam tangannya. Gak telat kok, lewat 1 menit aja. Gumam Din. Din melangkah menghampiri Cio. Melihat kedatangan papinya itu, Cio segera beranjak berdiri dan berjalan lebih dulu. Meninggalkan Din yang Mel 0 nanogram 0 melihat sikap putranya yang sangat di luar perkiraannya. Salah apa aku? Masa telat semenit marah sih? Aduh, mana adeknya nanti perempuan, ngambeknya bakalan sama apa lebih parah ya? Gerutu Din. Cio masuk ke dalam mobil, ia bahkan menutup pintu mobil sedikit keras. Sera yang sedang memakai lip balmnya pun terkejut mendengar suara pintu mobil yang cukup keras. Saat ia menoleh, Din juga baru masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengamannya. Kenapa? Tanya Sera pada Din tanpa suara, hanya lewat gerakan bibirnya saja. Entah, telat semenit Cemua orang buat Cio kecal. Cemuana, belangkat botolna Cio lucak.
Diomelin Bu Gulu gala-gala bikel Cio mau jadi pengangguran. Din tersedak lut empatnya sendiri, lantaran syok dengan apa yang Cio katakan. Begitu juga dengan Sera, ia sampai mengempatnya mendengar kekesalan putranya itu. Pantas saja guru menegurnya, sebab hal yang Cio katakan bukanlah cita-cita. Buat kecal aja cemuanya, dibilangnya Cio mau jadi penganggulan kayak papi. Penganggulan premium, dibilang Nanda bika, papi Cio aja bika. Pagi tidulkul keluyulan kata Oma. Din memejamkan matanya, ia tak tahu lagi harus berkata apa menghadapi celotehan putranya yang sangat pintar ini. Sera, jangan ditanyakan lagi, wanita itu sudah menahan tawanya bahkan sampai wajahnya memerah. Cio, papi itu bukan pengangguran sayang. Ucap Din dengan tatapan lemas. Bukan, waktu itu papi bilang pengangguran premium. Ingat ndak, yang mami bilang papi golong-golong. Hah. Din mendelik sinis menatap Sera yang sudah tertawa keras hingga kehabisan suara. Din menghela nafas kasar, ia kembali menatap Cio dan mengusahakan dirinya tetap tenang. Papi itu pengusaha, punya resto. Papi yang kelja tapi, macak, tanya Cio penasaran. Enggak, tapi papi, pengangguran belalti. Hahaha sudah cukup Din, sudah hahaha. Sera merasa sakit di perutnya akibat tertawa terus sejak tadi. Jelasin ke dia cepat, gara-gara kamu tuh bilang aku gorong-gorong keinget sampai sekarang. Rengek Din kesal. Sera menghentikan tawanya, ia beralih menatap Cio yang sedang menatap polos ke arah keduanya. Cio papi tuh kerja tapi kerjanya cuman hitung uang aja. Loh, tuyul, hah. Sera dan Din saling panjang, sepertinya keduanya menyerah menjelaskan pada Cio. Apa, kalah Cio, kelja hitung uang, lihat di botak kembal tuyulnya hitung uang keljanya. Telus, kalahna Cio di mana? Ucap Cio yang membuat Din dan Sera menepuk kening mereka. Bersambung,